anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua baik ya. Nah, sebelum kita mulai belajar mendadak pagi hari ini, mari kita buka dengan berdoa. Nah, sekarang siapkan sikap kalian untuk berdoa. Apa sudah siap? Oke. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang ibu mau cek kehadiran kalian semua. Di sini lihat kanan kirinya, ada gak temen kalian yang gak ada di kelas? Apa ada? Oke, mungkin udah ada semua ya. Baik. Nah, teman-teman, sekarang ibu mau tanya nih. Teman-teman di sini pernah olahraga semua kan? Oke, ada yang jarang olahraga. Ada yang seperti olahraga juga ya. Nah, setelah kalian olahraga nih, misalnya ketika pelajaran penjas orkes, itu kan kalian selesai bisa berlari, itu pernah nggak merasa kalau detak jantung kalian tuh berdetak dengan sangat cepat? Wah, iya banyak yang pernah ya. Ya, ada yang pernah merasakan denyutnya di teman-temannya? Oke. Nah, sekarang coba kalian pegang denyutnya di kalian sendiri. Nah, letaknya di bawah jempolnya ya, di sebelah sini. Coba dirasakan. Ada tidak denyutnya di kalian? Oke, ada ya. Kalau nggak ada tuh bahaya banget. Nah, kira-kira kenapa sih detak jantung kita ketika setelah berolahraga tuh biasanya sangat cepat atau lambat? Oh, cepat ya. Iya. Kira-kira kenapa sih kalau detak jantung kita berdetak sangat cepat ketika berolahraga? Ya. Oke, baik. Kita akan menemukan jawabannya pada pembelajaran pagi hari ini, karena pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah manusia. Oke, sekarang ibu punya suatu komik buat kalian. Nah, mari kita baca komiknya sama-sama ya. Nah, setelah kita membaca komik tadi, ibu punya pertanyaan buat kalian. Kira-kira kenapa ya Dita nafasnya sangat terengah-engah setelah berlari? Dan juga kenapa ayah Dita dapat terkena hipertensi? Nah, untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan ibu, kalian akan ibu bentuk kelompok menjadi masing-masing berisikan 5 anak. Nah, nanti ibu akan berikan LKPD dan di situ kalian bisa menjawab pertanyaan dari ibu, mendiskusikannya bersama kelompok, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari ibu, ibu akan membagikan handout dan juga menampilkan video, dan di situ kalian bisa mendapatkan jawabannya dari situ. Oke, baik. Sekarang ibu akan membagi kelompok dan membagikan LKPD dan handout. Selamat datang seluruh Babang Oksi. Selamat ya telah terpilih menjadi oksigen yang akan berperan penting di dalam tubuh ini. Sekarang kita ada di saluran vena pulmonal, yaitu pembuluh darah balik yang berisikan sel darah merah kayak oksigen dari paru-paru ke jantung bagian kiri. Mbak, nanti kita di jantung diapain? Nanti kita cuma didorong aja oleh jantung supaya kita bisa lanjut ke organ lain. Memangnya dari jantung kita mau kemana? Untuk di video animasi ini, wisata kita cuma sebatas lambung aja ya. Oke, sekarang kita sudah tiba di jantung, tepatnya di serambi kiri jantung. Ada yang tahu gak jantung berdetak berapa kali dalam sehari? Berapa kali emangnya, Mbak? Sekitar 100.000 kali per hari. Wow! Oke, cukup dulu fun fact-nya ya. Sekarang Babang Oksi pegangan erat-erat,
karena sebentar lagi kita akan didorong oleh jantung. Kenceng banget, Mbak. Betul sekali Babang Oksi, kalau gak kenceng nanti kita gak sampai ke organ yang dituju. Oke Babang Oksi sekalian, sekarang kita ada di pembuluh darah aorta. Aorta itu apaan, Mbak? Aorta itu pembuluh darah terbesar dalam tubuh manusia Bang Oksi. Berarti nanti ada pembuluh darah kecilnya dong, Mbak. Betul Bang Oksi, cerdas sekali pertanyaan Bang Oksi. Nanti ada pembuluh darah arteri yang merupakan percabangan dari aorta dan ukurannya lebih kecil. Terus ada juga pembuluh darah kapiler yang merupakan percabangan dari arteri. Oh, gitu. Sekarang kita udah masuk ke pembuluh arteri dan sebentar lagi kita bakal sampai ke lambung. Memangnya nanti kita bakal diapain di lambung? Nanti Babang Oksi sekalian bakal jadi makanan sel-sel yang ada di lambung. Karena Bang Oksi sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia. Kalau kita gak ada gimana, Mbak? Ya manusia bisa meninggal Bang Oksi. Alhamdulillah ya, masih bisa jadi makhluk ciptaan Tuhan yang bermanfaat. Sekarang kita udah masuk pembuluh darah kapiler. Sebentar lagi sampai lambung. Nanti Babang Oksi sekalian diturunin di halte lambung khusus oksigen ya. Kalau kita semua udah turun, transhemoglobin ini lanjut kemana lagi, Mbak? Kami lanjut lagi ke jantung ngebawa limbah sisa-sisa dari sel. Limbah apaan, Mbak? Jadi sel itu setelah makan zat-zat yang dibutuhin, mereka bakal ngehasilin energi dan juga ngehasilin limbah berupa karbon dioksida. Nanti karbon dioksida dibawa kembali ke jantung terus dibawa ke paru-paru biar bisa dikeluarin lewat pernapasan. Jalannya lewat yang tadi lagi, Mbak. Oh beda, nanti kami lewat pembuluh darah balik yang disebut pembuluh darah vena atau disebut juga pembuluh darah miskin oksigen. Oh gitu. Baik Babang Oksi sekalian, kita udah sampai ya di lambung. Terima kasih sudah melakukan perjalanan bersama kami. Terima kasih juga udah ngejawab semua pertanyaan kami, Mbak. Sistem peredaran darah manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan juga kecil. Kenapa bisa disebut begitu? Simpelnya gini guys, peredaran darah besar adalah perjalanan darah dari jantung ke organ lainnya dengan jarak yang lebih jauh. Kalau peredaran darah kecil, jaraknya lebih dekat. Sekian penjelasannya guys, semoga bermanfaat ya. Baik anak-anak, apa di sini kelompoknya sudah selesai semua? Oke, sekarang kita mempresentasikan hasil pekerjaan kalian masing-masing di depan kelas ya. Nah, dari pekerjaan kalian Ibu lihat pekerjaan kalian sudah keren-keren. Oke, sekarang kita akan menarik kesimpulan dari pertanyaan Ibu sebelumnya. Yang pertama, kenapa Rani merasa terengah-engah ketika berlari? Nah, itu disebabkan karena otot-otot kita secara otomatis membutuhkan oksigen lebih banyak saat melakukan aktivitas fisik dan paru-paru akan bekerja lebih untuk menyerap oksigen dari udara. Nah, paru-paru akan mendapatkan oksigen dari darah kita, jadi jantung bekerja juga lebih cepat untuk mengantarkan oksigen ke paru-paru. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu kenapa Ayah Dita terkena penyakit hipertensi. Nah, penyakit hipertensi itu adalah penyakit gangguan peredaran darah akibat penyempitan pembuluh darah. Nah, penyempitan pembuluh darah ini bisa diakibatkan oleh kegemukan, dan juga karena konsumsi gula yang tinggi, lalu juga bisa merokok dan minum alkohol. Nah, selain hipertensi juga banyak sekali
penyakit sistem peredaran darah seperti anemia, jantung koroner, dan juga tekanan darah rendah. Juga masih banyak lagi gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, bagaimana sih kita mencegah terkena gangguan pada sistem peredaran darah? Yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan tidur yang cukup. Tadi kalian juga diminta untuk menggambarkan bagaimana sistem peredaran darah pada manusia. Jadi sistem peredaran darah pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Pada sistem peredaran darah kecil, darah yang banyak mengandung karbon dioksida dipompa dari jantung, yaitu keluar dari bilik kanan, lalu masuk ke dalam arteri pulmonalis dan masuk ke dalam paru-paru. Di paru-paru ini, darah yang banyak mengandung karbon dioksida ditukar dengan darah yang mengandung banyak oksigen. Lalu kembali lagi ke jantung, yaitu masuk ke serambi kiri, lalu melewati vena pulmonalis. Kemudian pada sistem peredaran darah besar, darah yang banyak mengandung oksigen dipompa dari jantung, yaitu keluar dari bilik kiri, melewati arteri aorta, yaitu arteri yang besar, ke seluruh organ tubuh kecuali paru-paru, kemudian ke vena, lalu masuk lagi ke jantung lewat serambi kanan. Oke, nggak terasa sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, jangan lupa untuk jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, rajin olahraga dan tidur yang teratur agar kita dapat terhindar dari gangguan peredaran darah seperti yang kita bahas tadi. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.